Shalom jemaat sekalian, mari kita berdoa mengawali hari yang baru ini. Kami mau membaca merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus pimpinlah kami, boleh dimampukan mengerti dan melakukannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ya, Bapak Ibu sekalian, renungan firman Tuhan dari kitab Daniel pasal 12 ayat 5 sampai 13. Saya membacakan dari ayat 7b sampai 12. Satu masa dan dua masa dan setengah masa, dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi. Ayat 8. Adapun aku memang kudengar hal itu tetapi tidak memahaminya. Lalu kutanya, Tuanku, apakah akhir segala hal ini? Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu, ada 1290 hari. Ayat 12. Berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari. Saya memberikan tema sesuai perikop yang ada di dalam Alkitab ini, yaitu akhir zaman. Kita tahu bahwa Daniel hidup sekitar 620-an sebelum Masehi. Itu tahun kelahirannya. Dia dibuang ke Babel, mungkin usia 15-an. Dibuang ke Babel. Tadi kita melihat ada angka ya, satu masa, dua masa, setengah masa. Ini menunjuk kepada lamanya kekuasaan antikristus, saudara-saudara sekalian. Kemudian tadi juga kita membaca di dalam ayat 11 dan 12, ada 1290 hari pada ayat 11. Itu melambangkan masa penganiayaan Raja Antiochus. Itu semua hal-hal yang akan datang. Menurut tafsiran itu sekitar tahun 300-an. Jadi dia sudah melihat, Tuhan memperlihatkan apa yang akan terjadi ratusan tahun kemudian. Kemudian tadi di dalam ayat 12 kita melihat 1335 hari. Ini melambangkan seluruh masa penganiayaan sampai pada masa kesudahan. Kenapa sih ini semuanya tentang penganiayaan dan penganiayaan? Betul, saudara-saudara sekalian. Sekalipun kita sudah di dalam Tuhan, mungkin kehidupan kita sudah mapan, semua serba ada, tetapi sebetulnya penganiayaan, roh-roh jahat di udara, dia terus berperang mau menjatuhkan saudara dan saya, seberapa banyak orang percaya, meninggalkan imannya, iman kepada Kristus Yesus. Tadi dikatakan pada ayat yang ke-10, banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Bersyukur di dalam penganiayaan ini banyak orang disucikan dan dimurnikan dan diuji. Betul, banyak orang menjadi percaya, beribadah kepada Tuhan. Tetapi seberapa banyak yang disucikan dan dimurnikan dan diuji? Biarlah saudara dan saya kedapatan orang-orang yang disucikan, dimurnikan dan diuji. Karena mengapa? Pada ayat 10 bagian B, orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Daniel berkata, kapan hal ini akan berakhir? Apa tanda-tandanya? Bukankah tadi dikatakan, pergilah Daniel pada ayat 9. Sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Banyak orang menyelidiki firman ini. Tetapi biarlah kita kedapatan saudara, sebagai orang yang disucikan hari lepas hari, baik pikiran, perkataan, perencanaan. Apa gunanya kita beribadah kepada Tuhan
tetapi kita tidak disucikan, tidak dimurnikan, tidak diuji. Biarlah kita kedapatan setia di dalam menjalankan hidup ini, sebagaimana Daniel juga sudah setia, dan dia boleh beristirahat meninggalkan dunia ini, dan dia akan dibangkitkan mendapat bagian kehidupan kekal. Bukankah saudara dan saya sudah dijanjikan dan sudah mendapatkan hidup kekal? Marilah kita merawatnya, menjaganya dengan setia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami berdoa untuk jemaat-Mu ya Tuhan. Biarlah mereka kuat di dalam menjalani hidup ini dengan segala tantangan, baik sakit penyakit, masalah ekonomi, masalah apapun. Biarlah kami kedapatan setia mengiring Tuhan sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.